Halo Lur, gimana kabarnya? Saya doakan semuanya diberikan kemudahan, kelimpahan, yang punya utang piutang segera terselesaikan, yang sakit segera dipulihkan, disembuhkan. Oke, balik lagi bersama Pak Lek Paidi. Kita ngonten lagi. Hari ini kita akan bahas apa, Lor? Ntar Pak Lek sambil ngerokok dulu. Kali ini temanya adalah ini yang sering dipertanyakan banyak orang juga ini. Kita pakai spidol cinta ya Lur. Lope. Merubah nasib merubah nasib. Sebenarnya itu mudah, nggak usah dipersulit, karena hidup itu sendiri adalah sebuah anugerah dari sang sumber hidup. Ini yang perlu disadari dan dipahami, tanamkan baik-baik di dalam alam bawah sadar teman-teman, bahwa hidup itu adalah sebuah anugerah dari sang sumber hidup. Nah, bagaimana merubah nasib seseorang itu agar senantiasa berkelimpahan, penuh keberuntungan, penuh sukacita. Cuma satu Lur, kuncinya itu ada di sini. Syukur. Tapi banyak orang yang gagal paham dalam mengaplikasikan ilmu syukur. Salah satunya misalkan gitu ya, mensyukuri yang sering gitu ya, musibah atau segala bentuk cobaan hidup. Kebanyakan orang itu terjerat pikirannya mensyukuri itu di sini. Ini bahaya Lur. Ini mindset yang keliru. Logikanya begini, ketika kita dalam kondisi terkena musibah atau mungkin cobaan hidup lah, ada masalah, ada permasalahan, kemudian kita memaksakan diri untuk mensyukuri dengan segala bentuk kata-kata positif
yang sering kali saya jelaskan dan saya bahas di postingan-postingan Facebook saya, tidak semuanya kata-kata positif itu baik untuk diri kita. Tidak semuanya. Silahkan coba cek diri teman-teman ketika kondisimu lagi dalam masalah, terus kamu coba bersyukur. Amati perasaanmu. Pasti yang terjadi sangat tidak nyaman. Ini faktanya. Nah, kalau kita memaksakan diri, kondisi tidak nyaman untuk disyukuri dalam bentuk ini tadi, cobaan hidup atau musibah, itu sama aja mengingkari diri sendiri. Syukur yang benar, ini lakukan ya lur ya. Ini kaitannya dengan merubah nasib. Lakukan, ini syukuri dalam sehari 10 saja, lebih itu lebih baik. Jadi untuk membereskan ini kesalahpahaman dalam program alam bawah sadar teman-teman dalam hal syukur ya, hapus program-program lama dengan cara dari saya. Hal yang paling sederhana, dalam sehari udah apa saja yang bisa teman-teman syukuri, ini sampai 10. Nah, perlu yang diperhatikan dari teman-teman seperti napas. Napas ini kan sifatnya itu kan udah otomatis, sesuatu yang biasa lah. Ya memang harus disyukuri. Tapi itu kan apa ya, sesuatu yang alami. Ya kalau kita masih bernapas berarti masih hidup kan gitu kan. Hal-hal yang kecil yang remeh-temeh lah, misalkan teman-teman dapat makanan, entah tetangga atau teman atau kerabat. Nah ini wajib, ini kan sifatnya kan nggak tiap hari. Terus misalkan yang kedua, nemu uang receh misalkan, meskipun nominalnya kecil, ini kan juga nggak tiap hari. Ini wajib disyukuri, karena dengan mensyukuri hal yang kecil, maka akan menarik syukur yang besar, lebih besar.
atau mungkin dapat tumpangan gratis, atau mungkin lagi pulang kerja atau mungkin ke pasar, tiba-tiba ada teman atau tetangga lewat terus ngajak kita barengan, itu wajib disyukuri karena sifatnya tidak setiap hari. Terus cari sampai 10 saja. Lebih dari 10 dalam sehari itu bagus, jauh lebih baik. Tapi kalau kurang dari 10, paksa pikiran teman-teman untuk mencari. Saya ulang, paksa pikiran teman-teman untuk mencari. Caranya bagaimana? Ya udah bilang saja, sampaikan sambil di tepuk-tepuk itu ubun-ubunnya. Hei pikiran, apa yang bisa aku syukuri hari ini? Tolong bantu aku tunjukkan. Pasti ketemu 10 itu sesuatu yang mudah sekali. Padahal lebih dari 10. Kalau kitanya mau mikir ya. Karena kita nggak mau mikir, timbulnya jadi malas. Kalau mau nasibmu berubah, ya kamu harus belajar ini. Nah, ketika sampai sudah 10, ini dicatat ya. Saran saya ini dicatat, bukan diketik. Karena vibrasinya nanti akan beda. Harus ditulis tangan. Karena dengan menulis tangan ini akan satu, menimbulkan getaran pikiran dan perasaan. Otomatis pancaran vibrasinya pun akan terpancar ke semesta. Terus kemudian yang kedua, ini akan terprogram di dalam alam bawah sadar teman-teman seiring waktu berjalan. Lakukan cara ini selama 1 bulan, berarti 30 hari. Dan lihat nanti apa yang terjadi. Bohong kalau nggak ada perubahan dalam hidup kamu. Ini teknik sederhana tapi bisa dibuktikan, bisa dijelaskan secara ilmiah. Karena dengan kita melatih pikiran kita untuk terfokus tentang syukur selama 30 hari, 1 bulan penuh, otomatis pikiran kita, atensi kita akan teralihkan dari segala bentuk kekurangan kita, keluh kesah kita, segala negativitas dalam pikiran kita, sampah-sampah pikiran yang gak jelas. Untuk mencuci otak teman-teman ya salah satunya dengan ini, teknik ini. 10 aja setiap hari. Lakukan itu selama 30 hari. Dan lihat nanti apa yang terjadi dalam hidup teman-teman. Pasti banyak keajaiban. Berani menerima tantangan dari Pak Le? Buktikan. Oke ya teman-teman, itu aja yang bisa Pak Le sampaikan untuk materi syukur hari ini. Terima kasih.